Shalom sedang jemaat Tuhan yang terkasih, bersyukur atas semua berkat anugerah Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan kita. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Mari kita masuk dalam renungan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku. Di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Ayub pasal 27 ayat 1 sampai 23. Dengan perikop tidak ada harapan bagi orang fasik, demikian firman Tuhan. Maka Ayub melanjutkan uraiannya, demi Allah yang hidup, yang tidak memberi kehadiran kepadaku, dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku, selama napasku masih ada padaku, dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu, sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada murku. Biarlah musuhku mengalami seperti orang fasik, dan orang yang melawan aku seperti orang curang. Karena apakah harapan orang durhaka kalau Allah menghabisinya, kalau ia menuntut nyawanya? Apakah Allah akan mendengar teriaknya jika kesesakan menimpa dia? Dapatkah ia bersenang-senang karena yang maha kuasa dan berseru kepada Allah setiap waktu? Aku akan mengajari kamu tentang tangan Allah. Apa yang dimaksudkan oleh yang maha kuasa tidak akan kusembunyikan. Sesungguhnya kamu sekalian telah melihatnya sendiri. Mengapa kamu berpikir yang tidak-tidak? Inilah bagian orang fasik yang ditentukan Allah, dan milik pusaka orang-orang lalim yang mereka terima dari yang maha kuasa. Kalau anak-anaknya bertambah banyak, mereka menjadi makanan pedang, dan anak cucunya tidak mendapat cukup makan. Siapa yang luput daripadanya akan turun ke kubur karena wabah, dengan tidak ditangisi oleh janda mereka. Jikalau ia menimbun uang seperti debu banyaknya, dan menumpuk pakaian seperti tanah liat, sekalipun ia yang menumpuknya, namun orang benar yang akan memakainya, dan orang yang tidak bersalah yang akan membagi-bagi uang itu. Ia mendirikan rumahnya seperti sarang laba-laba, seperti gubuk yang dibuat penjaga. Sebagai orang kaya ia membaringkan diri, tetapi tidak dapat ia mengulanginya. Ketika ia membuka matanya, maka tidak ada lagi semuanya itu. Kedahsyatan mengejar dia seperti air bah. Pada malam hari ia diterbangkan badai. Angin timur mengangkatnya, lalu lenyapnya ia. Ia dilemparkannya dari tempatnya. Dengan tak kenal belas kasihan, Allah melempari dia. Dengan cepat ia harus melepaskan diri dari kuasanya. Oleh karena dia orang bertepuk tangan dan bersuit-suit karena dia dari tempat kediamannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Ayub tetap pegang kebenaran. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, dalam kisah Ayub ini dia terus bertubi-tubi diserang penderitaan,
Dia sudah mengalami penyakit yang luar biasa, dan juga dia dihina oleh istrinya, dan juga sahabatnya menganggap dia adalah orang berdosa. Di pasal sebelumnya, Bildad menganggap dia orang yang berdosa, makanya dia menderita, dan Allah menghukum dia. Inilah yang terus dialami oleh Ayub sedang sama Tuhan. Penderitaan, penghinaan. Tetapi Ayub tetap teguh dalam pendiriannya. Ayub tetap pegang kebenaran yang ia pegang dari awal, bahwa dia merasa dia adalah orang benar yang sama Tuhan. Makanya di ayat yang pertama tadi kita sudah baca, sedang jemaat Tuhan yang terkasih, maka Ayub melanjutkan orangnya, demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa yang menyedihkan hatiku, selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Ini yang keluar dari mulut Ayub. Apapun yang terjadi, dan masalah apapun, penyakit apapun, penghinaan apapun, tetap dia teguh dalam pendiriannya. Ini yang Ayub katakan. Dia berpegang dalam kebenaran itu. Ayub hingga akhirnya tetap mempertahankan ketidakbersalahannya. Saat bersamaan, ia tetap beriman bahwa Tuhan akan bertindak menempatkan semuanya pada tempatnya. Ayub tidak mengatakan bahwa orang benar pasti hidup sukses, tidak, dan senang. Tetapi ia meyakini bahwa orang fasik akhirnya akan mendapatkan ganjaran setimpal dari Tuhan. Ini yang diyakini ya Ayub. Makanya dia terus pegang kebenaran itu. Bisa jadi sedang jemaat Tuhan, orang fasik mengalami kesuksesan dalam keluarga, dalam bisnis, dalam apapun, dalam kenyamanan hidup. Ayub meyakini bahwa pada akhirnya semuanya itu hanya bersifat sementara dan akan berlalu. Perhatikanlah bahwa Ayub sudah tidak memiliki kriteria yang kaku. Ia membuka ruang yang luas bagi keterbatasan pengetahuan dan kekuasaan Tuhan. Dari sini kita belajar bagaimana kuasa Tuhan nyata menolong Ayub, kuasa Tuhan nyata memulihkan Ayub, kuasa Tuhan nyata memegang teguh iman, percaya. Bagaimanapun tantangan hidup yang dialami Ayub, dia berpegang teguh dalam kebenaran. Begitu juga kita sedang jemaat Tuhan. Apapun masalah kita, tetap saya tekankan melalui firman Tuhan ini, kita tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Yakinlah dan percaya Tuhan akan menyediakan yang terbaik untuk kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar bagaimana kami memegang teguh kebenaran seperti Ayub, walaupun cobaan yang kami alami berat. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan saya berdoa. Amin. Ku berserah kepada Allahku di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu